Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saleta. Di sini saya mau menjelaskan tentang bentuk lahan pluvial atau lahan basah. Yang pertama, pengertian bentuk lahan pluvial atau lahan basah. Bentuk lahan pluvial atau lahan basah menurut Konvensi Ramsar merupakan definisi yang luas, yaitu daerah-daerah rawa, payau, lahan gambut, dan perairan alami atau buatan, tetap atau sementara, dengan air tergenang atau mengalir, tawar, payau atau asin, termasuk perairan laut yang kedalamannya tidak lebih dari 6 meter di waktu air surut. Definisi tersebut mencakup terumbu karang dan padang lamun di daerah pesisir, dataran rendah, hutan bakau, muara, sungai, rawa air tawar, hutan rawa, dan danau. Selanjutnya B. Tipe tanah yang menentukan terjadinya lahan basah. Secara umum, terdapat 5 jenis tipe tanah yang dapat menentukan terjadinya lahan basah, dan masing-masing jenis tersebut merupakan integradasional, yaitu yang pertama saluran, yang kedua dataran, yang ketiga lereng, yang keempat bukit dataran tinggi, yang kelima lembah. Selanjutnya C. Fungsi dan manfaat lahan basah. Di beberapa tempat, ternyata penduduknya sangat tergantung hidupnya pada adanya lahan basah ini. Misalnya, penduduk yang tinggal di daerah pantai amat tergantung pada ikan atau udang yang habitatnya ada, yang bergantung pada muara sungai atau hutan bakau. Selain itu, ada manfaat lain dari lahan basah. Yang pertama, manfaat ekologis seperti mencegah intrusi, mengendalikan erosi, serta mampu menahan lumpur, membantu melindungi daerah pantai dari aktivitas gelombang dan badai. Yang kedua, manfaat ekonomis seperti sebagai produksi energi, sebagai sumber makanan. Yang ketiga, manfaat pariwisata seperti objek berkunjungnya para turisme, kesempatan untuk membangun daerah kawasan rekreasi. Yang keempat, manfaat ilmiah seperti tempat penelitian ekosistem lahan basah, sebagai tempat diadakannya observasi spesies flora dan fauna. Macam jenis pluvial atau lahan basah dibedakan menjadi dua, yaitu lahan basah alami dan buatan. Lahan basah alami meliputi rawa-rawa air tawar, hutan bakau, rawa gambut, hutan gambut, paya-paya, dan riparian atau tepian sungai. Sedangkan lahan basah buatan meliputi waduk, sawah, saluran irigasi, dan kolam. Lahan basah terjadi di mana air bertemu dengan tanah. Contoh dari lahan basah antara lain bakau, lahan gambut, rawa-rawa, sungai, danau, delta, daerah dataran banjir, sawah, dan terumbu karang. Selanjutnya D. Contoh adanya lahan basah di suatu daerah. Lahan basah di Desa Tungkaran didominasi oleh tumbuhan enceng gondok. Walaupun hampir seluruh bagian lahan basah ditumbuhi oleh enceng gondok, juga terdapat jenis tumbuhan lain, rumput liar seperti ilalang, burung tikus yang berpadu dengan enceng gondok. Adapun meniran, putri malu, hanya tumbuh di pinggiran lahan basah, tidak masuk ke dalam air. Adapun tumbuhan air lainnya adalah kangkung, apu-apu, dan jenis bunga teratai. Ditemukan pula tanaman jenis paku-pakuan, kelakai dalam jumlah kecil. Selain tanaman semak dan rumput liar, juga terdapat tumbuhan berkayu seperti jambu biji. Berdasarkan pengamatan hewan yang tampak antara lain serangga, yaitu belalang, kupu-kupu, lebah, laba-laba, jenis ikan yaitu sepat, sepat siam, gabus, seluang, dan jenis moluska yaitu siput, sedangkan hewan-hewan rawa seperti ular dan katak tidak tampak kemungkinan ada. Sebagian lahan basah telah dialihfungsikan menjadi pemukiman penduduk dan pertanian. Berikut adalah gambar lahan basah. Selanjutnya E. Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas aliran.
Worcester 1961 membedakan faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas aliran menjadi 5. Yang pertama, hujan atau presipitasi. Yang kedua, porositas dan permeabilitas batuan. Yang ketiga, daerah berbatuan kapur. Yang keempat, daerah kering dengan vegetasi kurang. Yang kelima, daerah ini permeabel. Hanya ini saja yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.